Di gurun pesisir selatan Peru yang gersang, terhampar salah satu misteri arkeologi terbesar di dunia. Garis naskah ratusan geoglif raksasa ini terukir di permukaan tanah, membentuk gambar-gambar yang sangat besar sehingga hanya bisa dilihat secara utuh dari ketinggian. Siapa yang membuatnya? Untuk apa? Dan bagaimana mereka bisa bertahan selama ribuan tahun? Mari kita terbang tinggi dan mengungkap rahasia di balik garis naskah yang menakjubkan ini. Sebelum kita menyelami lebih dalam, apa sih sebenarnya garis naskah itu? Ini adalah kumpulan geoglif atau gambar yang dibuat di tanah yang terletak di dataran tinggi naskah. Dibuat oleh peradaban naskah kuno antara tahun 500 sebelum Masehi hingga 500 M. Garis-garis ini mencakup area seluas hampir 500 km persegi. Desainnya sangat beragam, mulai dari garis-garis lurus sederhana, bentuk geometris seperti segitiga dan spiral hingga gambar-gambar hewan dan tumbuhan yang rumit, seperti laba-laba, monyet, burung kolibri, dan bahkan manusia. Yang paling luar biasa adalah skala dan presisinya. Beberapa garis lurus membentang sepanjang beberapa kilometer tanpa sedikit pun penyimpangan. Sementara, gambar-gambar figuratifnya memiliki proporsi yang akurat, meskipun ukurannya sangat besar. Pertanyaan pertama yang muncul di benak banyak orang adalah bagaimana orang-orang naskah membuatnya tanpa bantuan teknologi modern atau kemampuan untuk terbang. Caranya ternyata cukup sederhana namun jenius. Permukaan gurun naskah terdiri dari lapisan kerikil berwarna kemerahan yang kaya akan oksida besi. Ketika lapisan atas ini disingkirkan, lapisan di bawahnya yang berwarna lebih terang akan terlihat. Orang naskah hanya perlu menyingkirkan kerikil-kerikil merah ini untuk menciptakan kontras warna yang tajam. Karena iklim di wilayah ini sangat kering, dengan curah hujan yang sangat minim dan angin yang tidak terlalu kencang. Geoglif ini terlindungi secara alami dari erosi dan bisa bertahan selama berabad-abad. Untuk menciptakan desain yang presisi dalam skala besar, para ahli percaya mereka menggunakan tiang-tiang kayu dan tali sebagai alat bantu ukur. Mirip seperti seorang arsitek modern yang menggunakan denah dalam skala kecil lalu memproyeksikannya menjadi bangunan sesungguhnya. Sekarang, pertanyaan yang lebih besar. Mengapa mereka bersusah payah membuat gambar-gambar raksasa yang bahkan tidak bisa mereka lihat sendiri dari darat? Inilah bagian yang paling misterius dan telah memicu berbagai teori. Dari yang ilmiah hingga yang paling fantastis. Salah satu teori yang paling banyak diterima adalah bahwa garis-garis ini memiliki fungsi astronomis dan ritualistik. Beberapa peneliti seperti Maria Ricci, seorang matematikawan Jerman yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari garis naskah, berpendapat bahwa banyak dari garis-garis tersebut sejajar dengan posisi matahari, bulan, dan bintang-bintang pada momen-momen penting dalam kalender. Seperti titik balik matahari, ini menunjukkan bahwa geoglif tersebut mungkin berfungsi sebagai semacam kalender astronomi raksasa untuk menandai waktu tanam dan panen, yang sangat penting bagi masyarakat agraris. Gambar hewan dan tumbuhan mungkin merupakan simbol-simbol kesuburan dan permohonan kepada dua-dua untuk air dan hasil panen yang melimpah di lingkungan gurun yang keras. Teori lain menghubungkan garis-garis ini dengan air, sumber daya yang paling berharga di gurun. Beberapa peneliti modern dengan menggunakan teknologi pencitraan satelit menemukan bahwa banyak dari garis-garis ini ternyata mengarah ke sumber air bawah tanah atau akuifer. Mungkin saja garis-garis ini adalah semacam peta ritualistik yang menunjukkan lokasi sumber air atau jalan suci yang digunakan dalam prosesi untuk memohon hujan. Gambar-gambar hewan
seperti laba-laba yang sering dikaitkan dengan hujan dalam banyak kebudayaan kuno, atau burung kolibri dan monyet yang habitatnya berada di daerah yang lebih basah. Bisa jadi merupakan perwujudan dari doa mereka untuk mendapatkan air. Jadi, alih-alih untuk dilihat dari atas, mungkin garis-garis ini adalah jalur yang dimaksudkan untuk dilalui dalam apokara keagamaan. Tentu saja, tidak ada diskusi tentang garis naskah yang lengkap tanpa menyebutkan teori yang lebih. Di Naylor, teori yang paling terkenal dipopulerkan oleh Erich von Däniken dalam bukunya Chariots of the God. Dia berpendapat bahwa garis-garis ini adalah landasan pacu untuk pesawat ruang angkasa alien. Menurutnya, mustahil bagi manusia kuno untuk membuat desain yang begitu presisi tanpa bantuan teknologi canggih dari luar angkasa. Meskipun teori ini sangat menarik dan memicu imajinasi publik, para arkeolog dan ilmuwan pada umumnya menolaknya. Tidak ada bukti arkeologis apapun yang mendukung gagasan adanya kunjungan alien, seperti sisa-sisa logam asing atau artefak non-manusia. Seperti yang kita bahas sebelumnya, teknik pembuatannya sebenarnya cukup bisa dijelaskan dengan pengetahuan dan alat yang dimiliki oleh peradaban Nazca saat itu. Misterinya bukan pada bagaimana, melainkan pada mengapa. Penemuan garis Nazca sendiri merupakan cerita yang menarik. Meskipun penduduk lokal sudah lama mengetahuinya, dunia luar baru mulai menyadarinya pada awal abad ke-20 ketika pesawat terbang komersial mulai melintasi wilayah tersebut. Para pilot dan penumpang adalah orang-orang pertama yang melihat gambar-gambar raksasa ini secara utuh dari udara. Dan sejak saat itu, misteri ini mulai menarik perhatian para peneliti dari seluruh dunia. Pada tahun 1994, UNESCO menetapkan garis dan geoglif Nazca dan Palpa sebagai situs warisan dunia, mengakui nilai budaya dan sejarahnya yang tak ternilai. Pengakuan ini membantu meningkatkan upaya konservasi untuk melindungi situs rapuh ini dari berbagai ancaman. Sayangnya, garis Nazca menghadapi ancaman serius di era modern. Pembangunan infrastruktur seperti Jalan Raya Panamerika yang memotong beberapa bagian geoglif, aktivitas pertambangan ilegal, dan bahkan kerusakan yang tidak disengaja oleh wisatawan atau aktivis dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Pada tahun 2014, sebuah aksi publisitas oleh Greenpeace menyebabkan kerusakan pada area di sekitar gambar burung kolibri yang memicu kemarahan global dan menyoroti betapa rentannya situs ini. Iklim yang berubah juga menjadi ancaman. Peningkatan kejadian cuaca ekstrim seperti hujan lebat akibat El Niño dapat mengikis dan menghapus garis-garis yang telah bertahan selama ribuan tahun ini dalam sekejap. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pemantauan yang ketat sangat penting untuk memastikan warisan kuno ini dapat terus dikagumi oleh generasi mendatang. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, fenomen baru terus bermunculan dengan menggunakan drone dan pencitraan satelit. Para arkeolog terus menemukan ratusan geoglif baru yang lebih kecil atau lebih pudar yang sebelumnya tidak terlihat. Banyak dari penemuan baru ini bahkan diperkirakan lebih tua dari garis-garis Nazca yang lebih terkenal, dibuat oleh budaya Paracas dan Topar yang mendahuluinya. Ini menunjukkan bahwa tradisi membuat gambar raksasa di gurun ini sudah berlangsung lebih lama dari yang kita kira, dan mungkin melibatkan berbagai kelompok budaya dengan tujuan yang berbeda-beda. Setiap penemuan baru menambah kepingan puzzle, tetapi juga seringkali memunculkan lebih banyak pertanyaan. Jadi, apa kesimpulan kita tentang garis Nazca? Apakah itu kalender astronomi, peta air ritualistik, jalan suci untuk prosesi keagamaan,
Atau sekadar karya seni kolosal untuk para dewa? Mungkin jawabannya adalah kombinasi dari semua itu. Garis naskah kemungkinan besar adalah lanskap seremonial yang multifungsi. Sebuah kanvas raksasa tempat peradaban naskah mengekspresikan kosmologi mereka, hubungan mereka dengan alam, dan permohonan mereka kepada kekuatan yang lebih tinggi. Meskipun kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti 100% tujuan sebenarnya. Misteri inilah yang membuat garis naskah begitu memikat. Mereka adalah pengingat yang sunyi namun kuat tentang kecerdasan, kreativitas, dan kedalaman spiritual manusia kuno yang mampu meninggalkan jejak abadi di salah satu lingkungan paling menantang di bumi. Garis naskah tetap menjadi salah satu teka-teki paling abadi dalam sejarah manusia. Sebuah mahakarya yang terukir di gurun, berbisik tentang kepercayaan dan pengetahuan sebuah peradaban yang telah lama hilang. Saat kita terus mencari jawaban, satu hal yang pasti, keajaiban dan misteri. Garis naskah akan terus menginspirasi kekaguman dan rasa ingin tahu kita untuk waktu yang sangat lama. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu menyukai perjalanan kita mengungkap misteri kuno ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini, dan subscribe channel kami untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.